wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang limit dalam fungsi trigonometri. Next. Nah, sebelum kita membahas, alangkah baiknya marilah kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Norita Agustina Subagio dengan NIM 14014222291. kemudian yang kedua ada, Perkenalkan, nama saya Hita Anita Sita dengan NIM 140142292 dengan nomor presensi 08. dan yang ketiga, dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyada Sabili dengan NIM 14014222293 dengan nomor presensi 9. Baik, nah di sini kita akan membahas mengenai pengertian limit fungsi trigonometri, kemudian macam-macam penyelesaian limit fungsi trigonometri, kemudian ada rumus limit fungsi trigonometri, dan yang terakhir ada teorema limit trigonometri. Nah, yang pertama ini ada pengertian limit fungsi trigonometri. Bahwasannya limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Pengoperasian limit fungsi dapat langsung disubstitusikan. Misalnya fungsi aljabar. Namun, terdapat fungsi trigonometri yang memerlukan pengubahan ke identitas trigonometri dahulu, yaitu limit tak tentu. Limit yang jika langsung disubstitusikan akan bernilai 0. Maka untuk limit tak tentu tidak selalu menggunakan identitas, namun bisa memakai teorema limit trigonometri. Selanjutnya ada cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Nah, ada beberapa cara yang bisa dimanfaatkan, yakni yang pertama ada metode numerik, kemudian ada substitusi dan kali sekawan. Selanjutnya ada macam-macam trigonometri yang akan disampaikan oleh rekan saya Hitana. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam trigonometri. Ada beberapa nama trigonometri yang bisa kita pelajari. Yang pertama ada cosinus atau biasa disebut dengan cos, dan sinus atau biasa disebut dengan tulisan sin, atau sekan yang biasa disebut dengan SEC atau sek. Terus ada kosekan, tangen, dan kotangen. Selanjutnya ada rumus limit fungsi trigonometri yang akan dijelaskan oleh saudari Norita. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus limit fungsi trigonometri. Nah, rumus limit fungsi trigonometri ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, untuk X mendekati suatu bilangan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa rumusnya. Yang pertama, limit X mendekati C, di mana C merupakan suatu bilangan. Nah, sin X sama dengan sin C. Kemudian ada limit X mendekati C, cos X sama dengan cos C. Lalu, limit X mendekati C, tan X sama dengan tan C. Lalu, limit X mendekati C, cosec X sama dengan cosec C. Lalu, limit X mendekati C, sec X sama dengan sec C. Dan limit X mendekati C, kotan X sama dengan kotan C. Nah, yang kedua yaitu limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0. Di sini terdapat beberapa rumus dari limitnya. Yang pertama, limit X mendekati 0, sin X per X. Nah, bentuknya sama saja menjadi limit X mendekati 0, X per sin X, di mana hasilnya adalah 1. Lalu, limit X mendekati 0, tan X per X, sama saja menjadi limit X mendekati 0, X per tan X, di mana hasilnya sama dengan 1.
Lalu limit X mendekati 0 sin AX per BX. Nah, di sini ada koefisiennya yaitu X dan ada variabelnya yaitu X dan koefisien pembilangnya A, penyebutnya B. Nah, bentuk ini sama saja bisa disajikan dalam bentuk limit X mendekati 0 AX per sin BX, di mana hasilnya adalah A per B. Lalu ada limit X mendekati 0 tan AX per BX. Bentuknya sama saja dengan limit X mendekati 0 AX per tan BX. Hasilnya yaitu A per B. Lalu ada limit X mendekati 0 sin AX per sin BX. Nah, bentuknya sama saja menjadi limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B. Lalu ada limit X mendekati 0 sin AX per tan BX. Nah, bentuknya juga bisa menjadi limit X mendekati 0 tan AX per sin BX. Hasilnya yaitu A per B. Lalu limit X mendekati 0 sin AX ditambah tan BX per CX dikurangi sin DX. Nah, hasilnya sama dengan A plus B per C dikurangi D. Lalu yang terakhir, limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos X per X, hasilnya adalah 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hitana. Baik, terima kasih. Setelah kita belajar mengenai rumus, kita akan belajar mengenai teorema limit trigonometri. Ada dua teorema. Yang pertama ada teorema A. Teorema A, limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, 1 dikurangi cos X per X sama dengan 0. Teorema ini hanya teorema B. Untuk teorema B ada beberapa teorema yang berlaku. Setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi diantaranya limit T di mana T mendekati C yaitu bilangan real sin T sama dengan sin C. Lim T mendekati C di mana C adalah bilangan real, tan T sama dengan tan C. Limit T mendekati C di mana C adalah bilangan real, sec T sama dengan sec C. Limit T mendekati C di mana C adalah bilangan real, cos T sama dengan cos T. Limit T mendekati C di mana C adalah bilangan real, cot T sama dengan cotangin C. Limit T mendekati C di mana C adalah bilangan real, kosektan C sama dengan kosektan C. Nah, itu adalah teorema limit trigonometri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai materi limit fungsi trigonometri. Terima kasih. Semoga apa yang kita terangkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.